Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi lumihi wa bi karamati wa bi barakatihim. Wa yahrumu lan haram bil hadasil asgori kelawan sebab hadas kang cilik opo as-sholatu sholat wa tapulan toab wa masul mushafi lan anggepoke Quran hatta kaisahu sehingga kantong ieu mushaf wa sunduk qahu lan petine ieu mushaf madama ing dalam salah gine langgeng ieu kais lan sunduk pihima ing dalam salah gine langgeng ieu mushaf pihima ing dalam kais lan sunduk wa yahilu lan halal opo qalbu warokil mushafi ngabulak balik ke lembaran mushaf bi'udin kalawan kayu illa inin basolat angin lamun nerima pisah apa warokotu lembarane wa humlat lan gawa ieu warokoh alaihi ngetase ud wa humlat lan gawa ieu ud alaihi ngetase wa humlat lan gawa ieu warokoh alaihi ngetase ud wa yahilu lan halal apa hamlu anggawane ieu mushaf mata ing dalam banda illa in qasada angin lamun naja ya si uwong al mushafa ing mushaf wahdahu hale sawijine ieu mushaf bil hamli kalon anggawa wa yahilu lan halal apa hamlu tafsiri anggawane kitab tafsir ing kana lamun ono ieu tafsir iku aksaru lawi akeh min Qur'an tindang saking Qur'an yakinan kawan yakin wala yumnaulan ora den lan ojo den cegah sapa sabi bocah al mumayyizu kang cedok ieu sabi min masil mushafi saking anggapoke mushaf wa hamlihi lan anggawane ieu mushaf li hajati ta'limi karena butuhe bibinahu. Manane wallahu alam bi haqiqatil murad. Alhamdulillah kajian hari ini kita membahas tentang masalah pahroman bagi orang yang batal wudu atau yang mempunyai hadas kecil. Sebab kemarin kita telah membahas tentang masalah pembatalan wudu ada 4. Sekarang ketika seseorang batal wudu atau mempunyai hadas kecil, maka di sini pembahasannya di dalam kitab Riyadul Badi'ah menurut madhab Imam Syafi'i wa yahrumu haram hadasil asgori dengan sebab mempunyai hadas kecil, yakni batal wudunya apa as-sholatu. Yang pertama, ketika kita punya hadas kecil atau batal wudu, haram sholat. Kewajiban sholat itu dilaksanakan, tapi ketika tidak punya wudu atau mempunyai hadas kecil, maka jadi haram sholatnya, baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Wa mislu khutbatul Jumat. Begitupun ketika batal wudu atau mempunyai hadas kecil, haram khutbah Jumat bagi khotib. Wa sajdati tilawati dan sujud tilawah juga haram. Sebab ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah di dalam Quran, sunat melakukan sujud tilawah. Tapi ketika kita batal wudu atau mempunyai hadas kecil, maka haram sujud tilawahnya. Wa syukri, begitupun sujud syukur. Ketika seseorang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, sunat melakukan sujud syukur. Tapi ketika tidak punya wudu atau dalam keadaan mempunyai hadas kecil, maka haram sujud syukurnya. Jadi sujud syukur itu harus mempunyai wudu atau dalam keadaan suci dari hadas kecil. Itu yang pertama, ketika batal wudu atau mempunyai hadas kecil maka haram sholat. Waktu apulan dan nomor yang kedua, ketika seseorang batal wudunya atau dalam keadaan punya hadas kecil maka haram toab, baik toab fardu ataupun toab sunat. Makanya ketika kita toab 7 keliling, ketika baru mendapatkan 3 keliling, kita terkena pembatalan wudhu yang 4. Salah satunya yaitu terkenanya kulit kita oleh seorang perempuan. Misal, baru kita mendapatkan 3 keliling, maka batal wudhunya, jangan diteruskan, sebab haram tawafnya. Gimana? Kita ngambil wudhu dulu. Setelah ngambil wudhu, baru diterusin lagi tawafnya. Tadi baru dapat 3, berarti tinggal 4 lagi. Jangan diteruskan tawafnya. Sebab apa? Sebab haram tawafnya. Wa masul musafi yang nomor ketiga. Ketika seseorang batal wudu atau mempunyai hadas kecil, maka haram memegang Quran. Haram memegang Al-Quran. Itu haram. Hatta kaisahu. Sehingga
kantongnya Al-Quran. Biasa Quran itu ada kantong ya. Di dalam kantong itu ada Quran. Nah kita megang kantongnya dalam keadaan tidak punya wudhu atau mempunyai hadas kecil, maka haram memegang kantongnya. Wasundukohu, dan petinya. Dulu orang-orang dulu itu ketika mau menyimpan Quran itu saking apiknya, Quran itu disimpan di peti. Di dalam peti tersebut ada Quran. Kita tidak memegang Quran, tapi memegang peti yang di dalam peti ada Al-Quran. Maka haram memegang petinya. Dalam peti ada Al-Quran. Mafhumnya gimana kalau di dalam peti itu tidak ada Al-Quran? Tidak apa-apa. Tidak haram memegang petinya. Yang jadi haram itu karena di dalam peti ada Al-Quran. Begitupun ketika di lemari khusus ini lemari Quran. Di lemari tersebut banyak Quran, ada Quran. Kita memegang lemarinya, bukan Al-Qurannya. Sama, itu juga haram memegang lemari yang di dalam lemarinya ada Al-Quran. Sebab nyambung itu kan. Gimana kalau di dalam lemari juga ada Al-Quran? Ya gak apa-apa, sah saja memegang lemari tersebut. Sebab tidak ada Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan adanya Al-Quran, maka haram memegangnya. Ini cuman adanya misal cuman bacaan tulisan Bismillah ataupun tulisan Fatihah, sama aja itu juga masih Quran. Jadi ketika ada Al-Quran di dalam peti ataupun di dalam kantong, maka haram memegang kantong ataupun peti. Madama pihima, selagi di dalam peti tersebut dan di dalam kantong tersebut ada Al-Quran, itu haram. Tapi kalau tidak ada Al-Quran tidak apa-apa. Wa yahilu qalbu waraqatil mushafi bi'udin. Gimana ketika kita membaca Al-Quran memakai kayu atau sejenisnya yang bisa membolak-balikan, yakni ini lembaran Quran ya. Tuh. Gimana kita membolak-balikan ini dengan kayu? Apakah ketika kita membaca atau membolak-balikannya kita batal wudunya? Gimana? Wa yahilu qalbu waraqil mushafi bi'udin. Halal kita membolak-balikan ini dengan kayu dalam keadaan kita batal wudunya. Untuk membolak-balikan saja ya dengan kayu, itu halal. Illa in pasolat al-waraqatu bihamil alaihi, terkecuali kalau ini lembarannya udah pisah dari Quran, lalu kita angkat nih lembaran dengan kayu, gini nih. Nah ini baru haram, karena ini hukumnya membawa Al-Quran. Tadi mah membolak-balikan, baik dengan kayu ataupun dengan sejenisnya. Itu halal kalau untuk membolak-balikan. Tapi kalau udah terpisah, lembarannya ada di atas kayu, di bawah gini, maka itu hukumnya haram. Kalau untuk membolak-balikan halal. Wa yahilu hamlut tafsir. Wa yahilu hamlu bimatain. Gimana kalau kita mau ke pasar, kita bawa tas, terus kita membeli Al-Quran. Gimana hukumnya? Wa yahilu hamlu bimatain. Ketika kita di dalam tas ataupun di dalam kantong plastik, kita beli barang-barang, benda apapun itu, lalu kita beli Al-Quran. Di dalam tas tersebut udah ada benda-benda yang lain. Apakah boleh? Wa yahlilu hamlu bimatain illa in qasada musaba wahdahu. Bil hamli. Hukumnya halal ketika kita membawa benda ataupun tas yang di dalam tas tersebut udah ada benda yang lain. Jadi kita sejak membawa benda yang lain, bukan punya maksud untuk membawa Al-Quran. Kita beli buku, beli ballpoint, lalu kita beli Quran, itu halal. Karena kita maksud untuk membawa buku, tas, dan ballpoint. Itu hukumnya halal. Lalu, illa in qasada musaba wahdahu bil hamli. Gimana kalau kita membawa tas ke pasar itu punya maksud tujuannya cuma beli Al-Quran saja, dan dalam tas tersebut cuma ada Al-Quran saja, maka itu mah hukumnya haram. Sebab dalam tas tersebut cuma ada Al-Quran saja. Jadi kita tetap membawanya Al-Quran. Itu hukumnya haram. Jadi harus ada benda-benda yang lain. Itu. Wa yahilu halu tafsir illa in kana aqsamil Qur'ani yakinan. Gimana kalau, jadi intinya apapun yang dibawa oleh kita yang ada tulisan Al-Quran terus kita pegang, hukumnya haram. Seperti juz amma, itu haram kita pegang sebab juz amma juga termasuk bagian dari Al-Quran. Atau surah Yasin saja, itu juga sama, kita megangnya hukumnya ketika batal wudu haram. Bawa buku Yasin itu kita gak punya wudu, hukumnya haram. Tapi ini gimana hukumnya kalau kita membawa
atau membawa tafsir. Wa yahilu hamlu tafsir ingkan asmul Qur'ani yakinan. Halal kalau membawa tafsir yang di dalam tafsir tersebut lebih banyak bahasa penjelasannya daripada ayat Al-Qur'annya, seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Itu kan banyaknya pembahasan penjelasan di dalam ayat Quran. Ayat Qur'annya cuma sedikit, tapi penjelasannya lebih banyak. Jadi hukumnya halal ketika membawa tafsir tersebut. Jadi ketika satu buku bacaan Quran, tulisan Quran dan tulisan Latin ataupun penjelasannya lebih banyak daripada ayat Al-Quran, itu hukumnya halal. Jadi ketika membawa Al-Quran saja hukumnya haram, tapi ketika membuat tafsir yang ini bahasa tafsirnya penjelasan lebih banyak daripada ayat Quran, itu hukumnya halal. Terus gimana kalau kita punya anak? Kan sering ngaji Quran, ngaji juz amma, dan ngaji ayat Quran yang lainnya. Sedangkan anak kecil itu jangankan batal wudu, wudunya pun tidak sah karena tidak memahami ilmu-ilmu wudu. Gimana kalau mereka mau ngaji juz amma ataupun ngaji Iqra, di dalam Iqra tersebut ada ayat Al-Quran, wala yumna'u as-sabiyyu al-mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi lihajati ta'limi. Jangan ditegur, jangan dilarang seorang anak kecil yang memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran karena butuh mau belajar. Jadi jangan dilarang, sah saja aja. Boleh-boleh saja ketika anak kecil tidak punya wudu, bawa Al-Quran atau bawa juz amma, atau memegang Al-Quran atau memegang juz amma karena mau ta'lim, mau ngaji, jangan dilarang, sah-sah saja. Sebab itu mau ngaji, terkecuali bawa Al-Qur'annya ataupun bawa juz ammanya bukan karena niat mau ngaji, itu hukumnya tidak boleh. Kalau mau niat ngaji, hukumnya halal. Jangan dilarang anak kecil mau ngaji, bawa Al-Qur'an atau memegang Al-Qur'an. Jadi intinya pembahasan hari ini, paharaman bagi orang yang batal wudhu atau mempunyai hadas kecil. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran. Itu ya 3 ya. Memegang Al-Quran itu hukumnya haram. Walaupun pakai pelantara, seperti di dalam lemari kita mau mindahin barang-barang ataupun memindahin Quran, kita gak punya wudhu, ini Al-Quran, lalu kita punya pakai tisu atau pakai sorban, pakai jenis kain apapun itu, digini ini pakai tisu, pakai sorban, tetap walaupun ada penghalang ini sorban dengan Quran, hukumnya haram. Jadi tidak boleh. Gimana tuh kalau memindahin Al-Quran tersebut, dimanapun ada Quran mau dipindahin, gak bisa pakai tisu ataupun gak bisa pakai sorban ataupun pakai kain yang lainnya, gak bisa diginiin ya, gak bisa. Gimana? Tinggal ke air ngambil wudhu, apa susahnya? Karena ini penghalang bukan berarti sah untuk memegang Al-Quran. Sebab masih nyambung, ini penghalang antara sorban, kain, dan tisu ke Quran masih nyambung. Tetap hukumnya tidak boleh, walaupun pakai sorban tetap tidak boleh. Hukumnya haram memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran pakai penghalang seperti tisu ataupun sorban dan kain yang lainnya. Tetap hukumnya tidak boleh dan haram memegang Al-Quran. Jadi intinya, kesimpulannya, ketika kita punya hadas kecil atau batal wudhu, haram sholat, haram tawaf, dan haram memegang Al-Quran. Sekian, mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.